Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumpun model-model pembelajaran. Model pembelajaran itu sendiri diartikan sebagai suatu proses mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat suatu kegiatan guru dan siswa. Sumber belajar yang digunakan dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang memungkinkan siswa mampu belajar. Model-model pembelajaran dalam rumpun adalah pemrosesan informasi bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengelolaan informasi, yaitu yang menunjuk pada cara-cara bagaimana manusia menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, mengenali suatu masalah, menyusun konsep, memecahkan suatu masalah, dan juga menggunakan simbol-simbol. Suatu model dalam pembelajaran memiliki 4 karakteristik, yaitu landasan teori, tujuan yang dikuasai oleh siswa, yang selanjutnya sintak atau urutan langkah kegiatan guru dan juga siswa, dan yang terakhir yaitu kondisi belajar atau sistem lingkungan pembelajaran. Rumpun model pembelajaran pengelolaan informasi. Model-model pembelajaran dalam rumpun ini bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengelolaan informasi, yaitu cara-cara manusia menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, menganalisis suatu masalah, dan mencoba mencari solusinya, serta mengembangkan konsep-konsep dan bahasa untuk menangani suatu masalah tersebut. Model pembelajaran pengelolaan informasi. 1. Berpikir induktif. Model ini ditunjukkan untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik dan juga diperlukan dalam kegiatan secara umum. Yang kedua yaitu latihan inquiry. Model ini dirancang untuk melibatkan siswa dalam berpikir sebab akibat dan melatih mengajukan pertanyaan secara objek dan tepat. Yang ketiga yaitu konsep attainment. Dirancang untuk mengerjakan pembentukan konsep dan juga untuk membantu siswa menjadi lebih efektif dalam belajar konsep. Kemampuan berpikir induktif. Yang keempat, mnemonik. Strategi mengingat dan menerima informasi. Dirancang untuk membantu guru dalam menyajikan bahan pelajaran dan cara membantu siswa baik serta individual mampu secara kooperatif dalam mempelajari informasi dan suatu konsep. Perkembangan kognitif bertujuan untuk membantu guru dalam pembentukan kemampuan berpikir, pengembangan intelektual pada umumnya, khususnya berpikir logis. Kemampuan ini dapat diterapkan pada kehidupan sosial dan juga pengembangan moral siswa itu sendiri. Advanced Organizer dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi dalam kapasitas untuk membentuk dan menghubungkan dengan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang telah ada. Dan yang terakhir yaitu synaptics, dirancang untuk membantu siswa breakset dalam kehidupan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan baru terhadap suatu objek berdasarkan banyak hal dari lapangan.
Model-model pembelajaran selanjutnya, model-model pembelajaran berbentuk individual. Pembelajaran non direktif. Model ini menekankan pada kemitraan guru dan siswa. Guru berusaha membantu siswa memahami perannya dalam pendidikan mereka sendiri. Latihan kesadaran. Model ini berguna untuk meningkatkan kemampuan kapasitas seseorang dalam mengeksplor dirinya sendiri dan menyadari pemahaman dirinya itu sendiri. Yang ketiga yaitu sistem konseptual. Model ini ditunjukkan untuk pengembangan pemahaman dan tanggung jawab pada diri sendiri dan juga kelompok sejawatnya, kelompok sejawat atau kelompok sosialnya. Rumpun model pembelajaran sosial. Model-model pembelajaran rumpun sosial menggabungkan antara belajar dari masyarakat, partner in learning atau kerja kelompok. Model ini dirancang untuk memberikan bimbingan kepada siswa untuk mendefinisikan atau menemukan masalah, menggali berbagai pandangan terhadap masalah, dan belajar bersama untuk menguasai informasi, ide, keterampilan yang secara simultan mengembangkan kompetensi sosial itu sendiri. Yang kedua, jurisprudensial. Model ini dirancang untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau cara berpikir yang jurisprudensial, ilmu tentang hukum-hukum manusia. Role playing, bermain peran. Model ini dirancang untuk mengajak siswa dalam menyelidiki nilai-nilai pribadi dan sosial melalui tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai yang menjadi sumber dari penyelidikan itu. Bermain peran juga membantu siswa mengumpulkan data, menata informasi mengenai isu-isu sosial, mengembangkan rasa empati kepada teman, dan mengembangkan keterampilan sosial siswa itu sendiri. Yang selanjutnya, rumpun model-model pembelajaran perilaku. Model-model pembelajaran dalam rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar, teori sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Yang pertama, Mastery Learning Direct Instruction dan Social Learning Theory. Bahan-bahan yang akan dipelajari siswa dipecah dalam unit-unit sederhana hingga bisa dianggap kompleks. Bahan yang dipelajari siswa umumnya dipelajari secara individual melalui berbagai media. Self-control. Model pembelajaran ini mengandalkan pada bagaimana siswa itu harus berperilaku dan siswa belajar dari dampak perilaku tersebut serta mengendalikan lingkungannya sehingga perilaku tersebut dapat produktif untuk dirinya dan lingkungannya. Learning from simulation. Dalam situasi tertentu, individu akan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan yang diterima dari pola-pola responnya dengan masukan-masukan dari lingkungannya. The condition of learning. The condition of learning. Model ini menekankan pada hasil belajar, apa yang diharapkan dari tugas atau fungsi instruksional dari guru. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari
model-model pembelajaran tadi, yaitu dari berbagai definisi tentang pengertian model pembelajaran dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka pola atau rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh seorang guru dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam menghadapi era pendidikan yang semakin maju, para guru dituntut untuk mempunyai kerangka pembelajaran yang paling efisien untuk digunakan dengan menerapkan rumpun model pembelajaran yang telah disediakan, menyesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi. Keempat rumpun tersebut mempunyai berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik di zaman modern atau 4.0 ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.